Kamu sadar nggak sih betapa gampangnya orang zaman sekarang tuh buat berantem? Ya baperan atau bahkan sampai cerai gitu. Janganan urusan rumah tangga yang berat ya, hubungan sosial biasa aja sama temen tuh gampang banget hancurnya sekarang. Mm-mm. Emang kerasa banget sih fenomena itu belakangan ini. Kayak sumbunya tuh pada pendek-pendek semua ya. Nah, bener, sumbu pendek. Makanya selamat datang nih di sesi obrolan kita hari ini. Kita bakal menyelami sebuah materi yang menurutku sih sangat insightful dan lumayan menohok ya. Iya, materi kita hari ini itu berdasarkan sebuah transkrip obrolan dua sahabat yang memudah akar dari masalah-masalah hubungan sosial kita. Sangat dalam tapi praktis. Betul banget. Misi penyelaman kita hari ini, kita mau ngebongkar 3 kunci rahasia. Sederhana sih kedengarannya, tapi ya ampun susah banget dilakuinnya. 3 kunci buat bikin hubungan apapun, terutama pernikahan, jadi awet, bebas drama, dan bahagia. Coba kamu bayangin satu skenario yang ironis banget deh. Oke, skenario apa tuh? Bayangin pas hari pernikahan kamu, momen di mana janji suci diucapin, terus kewajiban suami istri dibacain lantang di depan semua orang. Iya, momen yang sakral kan biasanya. Nah, bayangin kalau ternyata momen itu, pembacaan kewajiban itu malah jadi bibit pertama yang bakal menghancurin pernikahan kamu sendiri. Wah, kedengarannya gila sih. Kan? Selama ini kita selalu diajarin kalau kejelasan tugas itu kunci keharmonisan. Tapi di obrolan mendalam kita hari ini, kita bakal bongkar realitas itu. Setuju. Nasihat hubungan yang terlalu tradisional itu kadang malah bikin masalah baru di zaman sekarang. Benar banget. Malah bikin generasi sekarang tuh kayak pencatat skor. Saling nyimpen dendam gitu loh, bukan jadi pasangan hidup. Iya, makanya siklus orang zaman sekarang tuh gampang banget. Kawin, ribut, cerai. Udah kayak standar baru ya di masyarakat kita. Nah itu dia. Itu paradoks terbesar dalam institusi sosial modern kita. Kalau kita bedah realitas psikologisnya, makin kaku kita nentuin apa yang harus dilakuin pasangan, malah makin rapuh hubungan itu. Kelihatannya aja kok dari luar ya, karena penuh aturan. Betul, tapi dalamnya kosong. Kesenggol dikit aja langsung runtuh. Dan persis di titik itulah kita bakal mulai penjelajahan kita hari ini. Kita nggak akan bahas tips komunikasi dangkal ya. Iya, kayak cara ngatur nada bicara gitu kan. Udah basi. Benar. Kita bakal dekonstruksi total cara otak dan hati kita bekerja. Targetnya adalah nemuin 3 kunci kebahagiaan hubungan. Dan pada puncaknya nanti, kita bakal bahas satu konsep yang luar biasa banget. Konsep nikmat tertinggi itu ya. Betul banget. Sebuah fase di mana seseorang berhasil ngebunuh egonya sendiri demi ngebahagiain orang lain. Dan ironisnya, disitulah kebahagiaan absolut berada. Wah, ini bakal seru banget. Tapi sebelum sampai ke nikmat tertinggi itu, kita harus beresin dulu akar masalahnya nih. Kita bersihin reruntuhannya dulu. Coba deh, kita lihat cara kerja lembaga penasehat perkawinan selama ini. Pendekatannya mekanis banget kan? Sangat. Dari penataran pranikah sampai konseling. Itu kadang cuma rutinitas. Apalagi sekarang via Zoom gitu. Pesertanya mungkin setengah sadar dengerinnya. Atau malah sambil main HP ya? Nah itu. Tapi masalah utamanya bukan di mediumnya loh. Masalahnya ada di substansi yang ditanam ke alam bawah sadar mereka. Ritusnya selalu sama kan? Laki-laki dibacain kewajibannya, perempuan juga dibacain daftarnya. Kelihatannya sih bagus buat nyamain persepsi. Kelihatannya. Tapi efek psikologisnya destruktif banget ternyata. Sangat destruktif. Karena itu ngubah motivasi dasarnya. Di psikologi itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang dari hati ya, karena cinta gitu. Benar. Dan ekstrinsik itu karena aturan atau tuntutan. Begitu kewajiban dibacain, hubungan yang awalnya tulus tiba-tiba berubah jadi transaksional. Istri keluar dari ruangan bawa lensa baru nih, lensa menuntut. Tepat. Dia lihat suaminya bukan sebagai partner lagi, tapi sebagai pelaksana tugas. Suami juga gitu ke istrinya. Gini deh, kamu bayangin ya situasi yang mungkin sering kejadian. Istri lagi bawel di rumah, anak lagi tantrum guling-guling. Suami lagi pusing sakau urusan kerjaan bosnya. Ditambah tagihan mumpuk dan dapur nggak berasap. Wah, hancur lebur itu kalau nggak ada kuncinya. Iya benar. Piring bisa terbang semua itu. Itu kan situasi pressure cooker banget ya. Tekanan dari segala arah. Makanya kita harus urai masalah ini satu persatu nih, tanpa harus panik. Setuju. Nah, sebelum kita masuk ke 3 kunci rahasia itu, kayaknya kita sepakat ya kalau kita harus lihat dulu apa sih yang salah sama sistem pernikahan atau hubungan kita saat ini?
Kalau dari materi yang kita pelajari, ada satu poin yang sangat menarik. Katanya, lembaga penasihat perkawinan kayak BP4 gitu, rasanya butuh banget diupdate softwarenya. Oh, BP4 yang ngasih penataran pranikah itu ya? Betul. Tapi akar masalah aslinya bukan cuma di situ. Terus di mana dong? Akar masalahnya ada pada penjabaran kata kewajiban. Kewajiban? Maksudnya yang dibacain pas akad itu? Nah, iya. Saat akad atau penataran, kewajiban suami dan istri kan dibacakan tuh lantang banget di depan keduanya. Suami wajib begini, istri wajib begitu. Terus dampaknya apa? Kan bagus biar pada tahu tugasnya. Secara psikologis justru jadi bumerang. Suami secara nggak sadar mencatat itu dan jadi menuntut istri melakukan kewajibannya. Begitu juga istri, dia jadi menuntut suaminya. Oh wow, jadi bukannya fokus ngerjain kewajiban masing-masing, malah jadi ajang saling tagih ya? Persis. Hubungannya berubah jadi transaksional. Terus, standar kaku dari zaman dulu itu udah campur aduk sekarang. Misalnya nih, aturan bahwa laki-laki wajib cari uang dan perempuan wajib di dapur. Iya ya, itu kan pakem zaman dulu banget. Sekarang, banyak banget istri yang karirnya cemerlang. Bahkan jadi tulang punggung keluarga kan? Nah, terus suaminya kerja fleksibel di rumah sambil ngurus anak. Kalau masih pakai checklist masa lalu, pasti ada yang merasa gagal. Ngerasa harga dirinya terinjak karena nggak nyentang kotak standar kuno itu ya? Betul. Coba bayangin, kalau ada laki-laki yang kebetulan lagi nggak bisa cari uang, kena PHK misalnya, tapi dia jago banget ngurus anak dan beres-beres rumah. Apa dia otomatis jadi nggak berharga? Ya enggak dong, kasihan banget kalau diukur dari situ doang. Padahal, kalau kita lihat sejarah, Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad, itu kan seorang pebisnis sukses. Beliau bekerja aktif, dan Nabi membantunya. Nggak ada tuh standar kaku yang mencekik. Wah bener juga ya, berarti kalau aturannya terlalu kaku malah jadi sumber perkara ya? Kalau dipikir-pikir, mending kewajiban suami dibacain ke suami aja pakai earphone gitu, istri disuruh tutup kuping. Biar nggak saling dengar gitu ya. Iya dong, dan sebaliknya, pas kewajiban istri dibacain, suami suruh jajan cilok aja di luar. Nggak usah pada kepo sama tugas pasangannya. Ekstrim sih, tapi esensinya dapat banget. Kalau kita nggak tahu apa kewajiban pasangan, kita nggak akan nuntut. Fokus aja ke apa yang bisa kamu kasih, bukan apa yang mau kamu tagih. Dan obrolan soal saling menuntut ini, membawa kita langsung ke kunci pertama dari materi kita. Oke, kunci pertama. Apa tuh? Jangan pernah menaruh harapan pada pasanganmu. 0 harapan. Bentar. Gimana? 0 harapan. Loh, kalau nggak punya harapan ke pasangan, ngapain nikah? Emang nikah buat numpang tidur doang? Hehehe, reaksi yang sangat wajar. Pasti banyak yang mikir gitu. Tapi mari kita bedah logikanya. Masalah atau pertengkaran itu dari mana sih awalnya? Iya dari kecewa kan? Betul. Rantainya selalu begini. Ada harapan yang nggak terpenuhi, lalu muncul rasa kecewa, dan dari kecewa itu meledak jadi marah. Paham. Nah, solusinya, potong akarnya. Taruh harapan itu cuma ke diri kamu sendiri dan ke Tuhan. Kita usahakan semuanya sendiri dulu. Lah, terus kalau gitu ngapain ada pasangan kalau kita ngusahain sendiri? Kayak analogi yang di materi itu ya. Kalau cuma mau cari bantuan atau cari untung, mending sewa ART aja sekalian. Jelas tuh kewajibannya apa, jam kerjanya jam berapa. Nah itu dia analogi pamungkasnya, bener banget. Kalau kita cuma nyari orang buat ngerjain kewajiban, ya mending gaji ART. Tapi kan kita nyari teman hidup. Oh iya. Ketika kamu nggak naruh harapan dan tiba-tiba pasanganmu ngebantu kamu, itu akan terasa sebagai sebuah bonus. Sesuatu yang patut disyukuri banget. Kamu bakal otomatis bilang, Alhamdulillah. Make sense. Beda rasanya kalau kita anggap itu emang udah tugasnya dia. Kalau dia ngerjain, kita cuma batin, iya emang itu harusnya, nggak ada terima kasihnya. Persis. Dengan membuang ekspektasi, pasangan kita nggak akan merasa tertekan. Dia punya ruang kebebasan, dan efeknya, rumah tangga jadi jauh lebih ceria karena isinya apresiasi, bukan tagihan. Konsep ini malah bikin kita rentan dimanfaatin gak sih? Penolakan yang kamu rasain itu manusiawi banget. Ego kita otomatis teriak, aku bukan martir nih. Nah iya, rasanya kayak dikorbanin. Tapi coba kita gali lapisan psikologisnya. Ini bukan soal rela diinjek-injek. Manusia tuh punya dorongan alami buat berontak kalau merasa dikendalikan. Pas kamu nata pasangan bawa beban ekspektasi, Kayak pandangan mata yang bilang, kamu ngutang nih ke aku. bener banget. Mereka bakal kerasa tuh tekanannya. Dan tekanan itu
melahirkan rasa malas dan enggan. Oh, jadi justru ekspektasi itu yang bikin mereka ngejauh ya? Tepat. Sekarang balik kondisinya. Kalau kamu lepasin rantai ekspektasi itu, kamu nyiptain ruang kebebasan yang gede banget. Mereka jadi merasa aman ya? Aman, nggak dihakimi, dan nggak diaudit. Nah, sifat dasar manusia kalau dikasih kebebasan dan rasa aman, mereka justru pengen berkontribusi. Wah, masa sih? Iya, mereka pengen bikin orang yang ngasih kenyamanan itu bahagia. Jadi mereka bakal sukarela cuci piring atau cari uang tambahan. Bukan karena ditodong ya? Bukan, tapi karena dorongan dari dalam diri buat ngerawat hubungan ini. Ah, aku mulai paham bedanya. Ini ngubah fondasi dari nuntut hak jadi rasa syukur. Nah, coba terapin ke kejadian sehari-hari deh. Oke, bayangin. Selasa malam, pulang kerja capek banget, lihat cucian piring numpuk. Kalau kamu punya ekspektasi pasangan harus nyuci. Terus dianya malah main HP. Wah, pasti meledak marah tuh aku. Tapi kalau kamu pulang dengan nol ekspektasi, gimana? Aku ikhlas aja, oh itu piringku, aku yang cuci. Terus tiba-tiba pasangan bilang, biar aku aja yang cuci, kamu istirahat. Nah, reaksimu gimana? Wah, pasti puter balik 180 derajat. Aku nggak merasa berhak, tapi merasa bersyukur banget. Dan ucapan makasih yang keluar dari mulutmu pasti tulus banget kan? Pasti. Dan pasangan ngerasa dihargain. Penghargaan itulah yang bikin dia mau ngelakuinnya lagi besok. Coba bandingin kalau kamu reaksinya pakai mental nuntut. Pasti aku ngedengus nyinyir. Ah, gitu dong, emang udah tugasmu. Benar. Dan kalimat itu ngebunuh niat baik dia seketika. Masuk akal banget, emang harus ngubah mindset di titik nol. Mindset yang kelihatannya sepele banget, dari tuntutan jadi bonus, tapi efeknya bisa menyelamatkan kewarasan kita dalam jangka panjang. Sangat menyelamatkan. Kalau dikasih, alhamdulillah, makasih banget sayang. Kalau nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Karena dari awal aku memang niatnya jalanin ini secara mandiri. Aku pegang kendali atasku, bahagiaku sendiri bareng Tuhan. Wah, terdengar ideal banget ya. Tapi nih, ada bagian yang menurutku paling epik dari materi kita hari ini. Ada satu fakta ironis yang sering banget terjadi di lapangan. Ternyata, disadari atau enggak, hampir semua orang pada akhirnya akan sampai juga loh pada titik kemandirian ini. Cuma cara mereka sampainya itu yang ceritanya beda-beda banget, nggak semuanya indah. Ini adalah realita yang paling sering kita temukan di ruang terapi. Banyak pasangan yang pada akhirnya berhenti berekspektasi. Tapi prosesnya panjang. Seringkali, setelah seseorang melewati rentetan kekecewaan yang sangat panjang, setelah capek bertengkar ratusan kali karena ekspektasinya terus-terusan patah. Setelah nangis berliter-liter sendirian di kamar mandi ya. Betul. Setelah semua itu, mereka akhirnya akan menyerah. Mereka sampai di satu titik di mana mereka ngomong dalam hati dengan nada yang sangat putus asa. Terus ngomongnya gini, ya udahlah gue jalanin sendirian aja, nggak usah ngarepin dia lagi, percuma, gitu kan? Persis seperti itu. Aku yakin banget banyak dari kamu yang lagi dengerin obrolan ini sekarang lagi ngangguk-ngangguk atau malah senyum getir dengar kalimat tadi. Karena kalimat, ya udah aku urus sendiri aja, itu adalah kalimat kalau kita udah mentok. Udah capek banget sama pasangan yang rasanya bebal dan gak peka-peka. Dan mari kita lihat ironinya di sini, kalau kita perhatikan dari luar secara objektif ya. Hasil akhir dari skenario orang yang sudah menyerah dan putus asa tadi sebenarnya sama persis dengan konsep jangan taruh harapan di pasangan yang kita bahas sebagai solusi radikal di awal tadi. Betul nggak? Iya bener juga ya. Dua-duanya berujung pada hal yang sama, nol ekspektasi. Sama-sama nol ekspektasi. Kedua orang ini sama-sama jadi mandiri. Keduanya sama-sama berhenti menuntut pasangannya untuk bikin mereka bahagia. Secara perilaku, secara koordinat tindakan di dunia nyata, mereka ada di titik yang persis sama. Nggak ada bedanya sama sekali. Tapi rasa di dalam dadanya pasti beda kan? Jauh berbeda. Langit dan bumi bedanya. Psikologi membedakan ini menjadi dua jalur menuju satu titik kemandirian yang sama. Jalur pertama adalah ketika kamu memilih mindset kemandirian ini dengan sadar dari awal. Kamu proaktif. Keputusan yang diambil pas lagi sadar dan tenang ya? Betul. Sedangkan jalur kedua adalah ketika kamu dipaksa oleh keadaan setelah penuh luka. Coba kita rasakan perbedaannya. Kalau kamu pilih jalur pertama, rasanya itu ringan, damai. Kamu berjalan di samping pasanganmu tanpa membebani dia dengan ekspektasi terselubung. Kamu mandiri dengan hati yang sangat lapang. Enak banget rasanya kalau bisa gitu. Tapi kalau kita lewat jalur kedua, jalur di mana kita dipaksa mandiri karena ekspektasi kita udah dihancurkan berkali-kali, gimana tuh? Kalau kamu lewat jalur kedua, rasanya sangat pahit. Ada sisa kekecewaan yang mengendap tebal di dasar hati.
ada ego yang terluka parah. Ya, pada akhirnya kamu memang bisa mengurus semuanya sendiri. Kamu jadi mandiri, tidak lagi bergantung padanya. Tapi, kamu mandiri dengan membawa ransel yang penuh dengan amarah, dendam, dan kebencian. Astaga, Iya kan? Berat banget bawa ransel itu kemana-mana. berat banget. Karena kalau dipikir-pikir, kita pasti tahu dong, setidaknya ada satu pasangan di sekitar kita, entah itu tetangga, teman, atau mungkin orang tua kita sendiri, yang udah bertahan bertahun-tahun dalam pernikahan, kelihatannya tangguh banget, bisa ngurus apa-apa sendiri, tapi auranya itu sinis banget. Betul, kelihatan dari cara ngomongnya biasanya. Nah iya, tiap ngomongin pasangannya selalu ada nada pasif-agresif gitu. Karena ya itu tadi, mereka mandiri gara-gara nyerah, bukan gara-gara milih dengan sadar. Sangat terlihat bedanya. Yang sadar dari awal ngomongnya bakal gini, aku tanggung jawab atas bahagiaku sendiri, dan kalau suamiku bantu, wah itu rezeki luar biasa. Sementara yang terpaksa mandiri ngomongnya, alah ternyata ujung-ujungnya emang cuma bisa ngandelin diri sendiri, laki gue mah mana bisa diharapin. Padahal perilakunya sama-sama mandiri. Iya, dua-duanya sama-sama ngerjain kerjaan rumah sendiri, tapi yang satu energinya positif dan membebaskan, yang satu energinya nyedot jiwa. Bikin capek yang denger juga. Dan poin terpenting yang harus kita garis bawahi dari materi ini adalah, ini tuh bukan soal kompetisi siapa yang lebih kuat. Ini bukan tentang siapa yang lebih tahan banting menderita dan memendam kecewa dalam hubungan. Sama sekali bukan. Bukan ajang pembuktian kekuatan ya? Bukan. Ini murni soal kapan. Kapan kamu mau memilih cara berpikir ini? Kapan kamu mau memutar saklar di kepalamu dari mode menuntut menjadi mode mensyukuri bonus? Nah, ini pertanyaan penting buat kamu yang lagi dengerin obrolan ini. Kapan mau puter saklarnya? Kalau saran aku sih, dari sekarang aja ya, mumpung kita lagi ngobrolin ini bareng-bareng. Karena kalau dari awal kita sudah memutuskan seperti yang dibahas tadi, gue akan jalanin ini sebaik mungkin dan gue bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan gue sendiri, maka jalan ke depannya bakal jauh lebih minim gesekan. Jauh lebih mulus. Kita bisa memotong jalur drama yang nggak perlu. Kita nggak perlu repot-repot ngerasain amarah tiap akhir pekan. Kita nggak perlu nunggu keadaan meremas hati kita sampai hancur berkeping-keping dulu, nangis-nangis merana di kamar mandi, baru kita sadar kalau ujung-ujungnya kebahagiaan itu emang nggak bisa disandarkan ke pundak manusia lain. Sangat tepat. Karena pada akhirnya, mau tidak mau, semesta seringkali akan mengajarkan kita pelajaran itu dengan caranya sendiri. Suka maksa ya semesta ngajarinnya. Iya, banyak orang entah baru menikah 5 tahun atau yang sudah jalan 30 tahun, pada akhirnya akan dipaksa sampai di titik kesadaran tersebut. Mereka akan disadarkan bahwa menggantungkan ekspektasi kebahagiaan seutuhnya pada manusia yang juga punya kekurangan adalah sebuah kesalahan kalkulasi yang fatal. Realitanya memang begitu. Karena manusia tempatnya salah dan lupa ya. Betul. Pertanyaannya sekarang hanya tinggal satu. Apakah kamu ingin sampai di titik kesadaran itu dengan hati yang tenang, atau kamu harus babak belur dulu dan sampai di titik itu dengan penuh luka? Wow, itu bikin merenung banget sih. Ada yang sampai dengan tenang, ada yang sampai dengan luka. Ya, secara tujuan akhirnya sama-sama mandiri, tapi perjalanannya beda total. Jadi buat kamu yang lagi nemenin kita di obrolan mendalam hari ini, ringkasan dan takeaway praktisnya jelas banget ya. Harus mulai dipraktekin nih pelan-pelan. Benar, daripada kamu nunggu tabiat pasanganmu berubah secara ajaib atau nunggu waktu yang akhirnya maksa kamu buat mandiri lewat rasa sakit, air mata, dan drama pertengkaran tengah malam yang gak kelar-kelar, lebih baik kamu ambil kendalinya sekarang, detik ini juga. Putuskan sejak awal. Ambil kendali atas kebahagiaanmu sendiri. Ya, bertanggung jawablah atas kebahagiaanmu sendiri, ubah semua ekspektasi dan tagihan-tagihan tak terucapmu ke pasangan menjadi apresiasi untuk setiap bonus kecil yang mereka berikan hari ini. Percaya deh, bawaan di hati pasti jauh lebih plong. Pasti sangat plong. Tidur juga lebih nyenyak kan? Nggak ada bom waktu yang siap meledak besok pagi. Dan aku ingin mengingatkan bahwa memilih untuk tidak memiliki ekspektasi ini bukan berarti kita apatis. Ah iya, ini penting nih ditegaskan. Bukan berarti kita cuek bebek tanda hubungan ya. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tertinggi dari cinta dan penerimaan. Kita menerima pasangan kita sebagai manusia utuh yang bisa salah dan lupa, bukan sebagai pelayan yang harus selalu siaga memenuhi daftar keinginan kita. Benar, mereka manusia biasa bukan robot. Betul.
Dan ketika kita bisa melakukan itu, kita membebaskan diri kita dari kekecewaan yang menggerogoti. Dan kita membebaskan pasangan kita untuk mencintai kita tanpa tekanan. Setuju 1000%. Membebaskan diri sendiri dan membebaskan pasangan. Benar-benar sebuah obrolan yang bikin introspeksi dalam banget ya hari ini. Kita semua pasti pernah bikin kesalahan ini. Tentu, proses belajar seumur hidup. Wah, gila sih ini mindsetnya. Tapi ya, prakteknya kan kita ini manusia biasa ya. Kita pastilah sesekali terlanjur ngerasa kecewa. Nah, kalau udah terlanjur kecewa nih, gimana dong biar nggak meledak? Ini pertanyaan bagus yang langsung mengantarkan kita ke kunci kedua. Oke, kunci kedua. Kunci kedua adalah jujur pada rasa kecewa. Kita harus bedah anatomi emosi kita. Rasa kecewa itu aslinya tuh lebih dekat ke rasa sedih atau takut, bukan rasa marah. Tunggu. Maksudnya, kalau aku lagi marah-marah karena kecewa, itu aslinya aku lagi sedih. Tepat sekali. Sayangnya, ego kita sering banget membajak emosi itu. Ego kita mengubah rasa sedih atau takut menjadi sebuah kemarahan yang meledak-ledak. Kenapa gitu? Emang salah ya kalau sedih? Karena bagi ego kita, merasa sedih atau nangis itu dianggap cemen, dianggap menjatuhkan harga diri. Padahal, rasa sedih dan takut itu emosi dasar manusia yang sangat wajar. Iya benar. Tapi kalau diubah wujudnya jadi marah, terus dipendam jadi dendam, nah itu yang bakal jadi musuh besar penghancur hubungan. Di sumber materi kita bahkan disebut, ini tuh ajaran kebencian yang sering dihembuskan setan. Wah, ini mind-blowing banget buat aku. Jadi selama ini kita tuh cuma gengsi ya ngaku sedih karena takut kelihatan lemah. Padahal marah yang teriak-teriak itu cuma emosi palsu buat nutupin kerapuhan kita. Betul banget. Coba lihat bedanya dalam komunikasi. Kalau kamu bereaksi pakai amarah, kamu otomatis nyerang. Kayak ngomong, kamu egois banget sih. Dan reaksi pasangan kalau diserang. Pasti defensif atau nyerang balik. Kamu tuh yang kesensitifan. Nah, perang kan akhirnya. Tapi kalau berani buang emosi palsu ya, ngomong akar masalahnya. Kalimatmu bakal berubah total. Kamu bakal bilang dengan nada pelan, aku merasa sedih banget pas kamu ngabain pesanku. Aku takut kamu udah nggak peduli. Wah, itu kedengarannya beda banget. Secara psikologis, ini nggak memicu insting pertahanan pasangan. Ini memicu sesuatu yang jauh lebih dalam. Empati ya? Tepat, empati. Pasangan bakal lihat kerentananmu. Dan insting alami manusia lihat orang yang dicintai terluka adalah? Ngerangkul dan nenangin pasti. Iya. Mereka bakal bilang, maafin aku ya, aku nggak bermaksud bikin kamu ngerasa sendirian. Perlahan ketenangan itu balik lagi. Benar-benar pergeseran paradigma. Dari nuntut jadi ngaku terluka. Berarti emang musuh utamanya tuh ego kita sendiri ya? Tepat. Dan kesadaran soal ego ini yang membuka pintu ke kunci ketiga kita. Kunci pamungkasnya. Apa tuh kunci ketiganya? Menghilangkan ego dengan cara mengganti cinta menjadi sayang. Sayang yang tanpa pamrih. Sebentar, emang beda ya? Cinta sama sayang bukannya sama aja ya buat kita-kita ini? Ada jurang pemisah yang lebar banget. Cinta itu identik sama gairah. Berapi-api. Tapi situasional dan bersyarat. Bersyarat gimana maksudnya? Bertahan selama pasanganmu masih menarik, masih lucu, masih memenuhi standarmu. Durasi cinta egois ini pendek banget. Terus kalau sayang? Sayang itu penerimaan tanpa pamrih. Udah nggak ngitung untung rugi. Yang bikin hubungan awet puluhan tahun itu adalah rasa sayang. Tes paling gampang buat ngukur kamu di level cinta egois atau sayang tuh gampang. Perhatiin reaksi spontan kamu pas pasangan ngelakuin kesalahan bodoh. Misal, dia nyenggol piring kesayangan kamu sampai pecah. Waduh, kalau masih di level egois pasti langsung meledak tuh. Matanya di mana sih? Hati-hati dong, barang mahal nih. Persis. Fokusnya di kerugian yang kamu alami. Tapi kalau sayang udah ngakar, fokusnya beda seketika. Nggak bakal marah ya? Enggak. Reaksi pertamanya khawatir. Kamu lihat muka pasangan panik, merasa bersalah. Dan kamu malah ikut ngerasain kesedihannya. Terus keluarnya kalimat penenang ya? Nggak apa-apa, kamu nggak luka kan? Sini aku aja yang beresin. Tepat banget. Kamu ngambil alih rasa bersalahnya biar dia nggak ngerasa buruk. Bener banget ini. Kayak anekdot yang diceritain di materi itu ya, yang ngebandingin pas pacaran sama pas udah nikah. Haha, iya, anekdot yang klasik banget itu. Gimana tuh ceritanya? Kan kalau masih pacaran nih, lagi bucin-bucinnya, pasangannya jalan terus kesandung jatuh. Wah, pacarnya langsung panik nolongin. Ya ampun sayang, nggak apa-apa, mana yang sakit? Iya, heroik banget ya kelihatannya. Heroik dong. Tapi coba pas sudah kawin 5 tahun, pasangannya jatuh kesandung di rumah, malah diomelin dari jauh. Matanya di mana sih kalau jalan? HP terus.
Realita yang pedih ya. Asli, kok bisa jadi sejahat itu? Coba kita sama pasangan sendiri. Itulah bukti bahwa egonya udah membesar lagi. Ego atau penyakit kebanyakan mau, itu adalah parasit yang nggak boleh dipelihara. Nikmat tertinggi dalam hubungan itu justru datang saat kita bisa ngebahagiain pasangan secara sepihak, tanpa nuntut dibalas. Wah, ini benar-benar bawa kita ke inti diskusi kita tentang nikmat tertinggi. Iya, disinilah nikmat itu. Kalau aku renungin, ini aslinya deskripsi kematian ego kan? Sayang tanpa pamrih, bikin pasangan nyaman, nutupin kesalahannya tanpa mikir aku dapat apa. Definisi yang sangat tepat. Padahal zaman sekarang kita didoktrin terus buat mencintai diri sendiri dulu. Iya kan? Tapi di rumah tangga yang sehat, megang ego erat-erat malah jadi sumber penderitaan. Bener banget. Nikmat tertinggi, kepuasan emosional yang paling utuh, justru ketemu pas kita berhenti mikirin diri kita sendiri. Paradoks banget ya. Ada kebahagiaan luar biasa pas lihat orang yang kita sayang tertidur pulas, merasa aman, dan kita tahu kitalah yang ngasih kenyamanan itu, tanpa ngarep dipuji. Wah, tapi aku bisa bayangin nih, ada pendengar yang lagi nyetir atau cuci piring denger ini mikir, aduh utopis banget. Kedengerannya mustahil ya? Iya, di dunia yang egois ini, kalau aku terus-terusan ngalah dan ngeredam ego, tenagaku bakal habis. Bakal habis tak tersisa rasanya. Mari kita putar perspektifnya pakai eksperimen pemikiran yang radikal. Boleh, silakan. Bayangin sejenak. Tarik skala ini ke level maksimal. Coba kamu bayangin, gimana jadinya kalau Tuhan itu punya sifat egois kayak manusia? Waduh. Tuhan nuntut kita macam-macam, gampang baper kalau kita salah. Wah, ngeri banget bayanginnya. Ngeri. Kalau Tuhan nuntut balasan instan buat setiap oksigen yang kita hirup, dunia ini hancur dalam sekejap mata. Nggak bakal ada kehidupan sama sekali. Nah, prinsip yang sama berlaku di skala kecil, di rumah tangga kamu. Ego, kebiasaan banyak mau, dan keharusan selalu menang adu argumen, itu tuh energi penghancur. Jadi kenapa ngalah kerasa capek? Karena ego kita masih berontak ya? Bener, egonya minta dikasih makan terus. Energi kamu habis buat jaga gengsi, bukan buat mencintai. Tapi pas ego dimatikan, Pas udah nggak nyari validasi lagi ya? iya, hidup jadi jernih banget. Badai sebesar apapun rasanya cuma numpang lewat. Berarti beban yang bikin stres selama ini tuh bukan beban dari pasangan kita. Bukan, Tapi beban dari ego kita sendiri yang terlalu berat kita bawa kemana-mana. 100%. Coba bandingin dua kehidupan ini ya. Ada bankir muda, tinggal di apartemen mewah. Kelihatan sukses banget ya. Kelihatannya. Tapi tiap malam dia berantem sama istrinya. Urusan gengsi, tugas rumah kurang diapresiasi, hidupnya kayak neraka. Karena egonya saling nabrak terus. Bener. Terus bankir ini turun ke jalan, lihat tukang sate gerobak di trotoar. Bajunya lusuh, kena asap terus. Tapi bahagia. Dia lagi ketawa ngakak sama pembeli, sambil gantian kipasin sate sama istrinya yang duduk di trotoar. Secara materi, mereka miskin. Tapi mereka udah nyapain nikmat tertinggi. Kenapa bisa gitu? Karena di gerobak sate itu gak ada ego yang saingan. Gak ada checklist. Mereka ngisi ruang kosong secara alami. Bankir yang hidupnya penuh aturan malah terpenjara di sangkar egonya sendiri. Sementara tukang sate yang banyak kurangnya malah terbang bebas karena rasa sayang. Benar-benar merangkum seluruh perjalanan panjang obrolan kita hari ini ya. Betul. Sebelum kita tutup, bisa tolong rangkumin dikit gak intisarinya buat pendengar kita? Biar pada ingat nih besok-besok. Boleh banget. Jadi intinya, kalau mau selamat bergaul dan berumah tangga, ingat 3 hal ini. 1, jangan pernah taruh harapan ke pasanganmu, biar bantuannya jadi bonus yang disyukuri. 2, kalau kamu kecewa, jujurlah dan akui itu sebagai rasa sedih. Jangan diubah jadi marah. Dan 3, bunuh egomu, ganti rasa cinta bersyarat dengan rasa sayang tanpa pamrih. Sip. 3 kunci itu kedengarannya gampang diucap ya, tapi buat kamu yang denger ini, butuh fokus dan latihan luar biasa buat dipraktekkan. Dan ingat, ini bukan cuma PR buat yang mau nikah atau udah nikah aja. Ini buat semua interaksi sosial kita, sama siapa aja. Betul sekali. Berlaku buat sahabat, keluarga, rekan kerja. Nah, sebelum kita beneran pamit, aku mau kasih satu pemikiran penutup nih, buat kamu renungin. Coba deh kamu pikirin, bagaimana kalau sebenarnya tolak ukur hubungan yang sukses itu bukan dihitung dari seberapa jarang kalian berantem.
Terus dari apa dong? Tapi dari seberapa cepat kamu berani menurunkan egomu dan bilang, aku sedih sesaat setelah pertengkaran itu terjadi. Coba deh praktekin itu hari ini, dan lihat apa yang berubah di hidup kamu. Wah, closing yang sangat dalam. Thank you banget ya buat kamu yang udah mau ikut nongkrong dan ngobrol bareng di sesi materi kali ini. Semoga harimu menyenangkan, bebas dari drama ego, dan sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Sampai jumpa.